Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina li syamradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin 2 hari yang lalu dijelaskan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekat, tidak saja dengan manusia, tapi dengan seluruh makhluknya. Khusus dengan manusia yang dikategorikan sebagai kekasih Allah Ta'ala. Bahkan Allah itu sukarela menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Di sini Allah Ta'ala menyebut anggota-anggota tubuh manusia, dan Allah Ta'ala yang berperan pada anggota tubuh itu. Yani ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah lah yang mengambil alih peran-peran dari anggota tubuh itu. Pendengarannya Allah, tentu dengan demikian pendengaran orang itu tidak mungkin meleset, tidak mungkin tertuju kepada kemungkaran. Penglihatannya Allah, tentu saja penglihatan orang itu tidak mungkin meleset dan tak mungkin tertuju kepada keburukan dan lain semacamnya. Itu berarti bahwa substansi dari seluruh makhluk itu adalah Allah. Tapi yang paling kental adalah substansi dari manusia kekasih Allah. Itu adalah diri Allah itu sendiri. Dan untuk itu kita bisa berikhtiar dengan apa? Dengan berbagai macam kepatuhan dan ketulusan untuk sampai kepada makom sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala itu. Ikhtiar nanti yang menentukan itu pastilah cuman hadiratnya semata, bukan siapa dan bukan apapun yang lain. Karena itu di bagian terakhir kemarin disebutkan bahwa fa'ainum musammal abdi wal haq. Jadi realitas rohani dari yang disebut sebagai hamba itu intinya itu Allah. Jadi kalau ada orang sedemikian nikmat mengerjakan ibadah bersembah sujud kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya hakikat yang mengerjakan ibadah itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Dalam konteks itu kemudian disebutkan bahwa al-abid wal ma'bud wahidun. Hakikatnya yang nyembah dan yang disembah itu tunggal adanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Fa inna nisaba, karena sesungguhnya adanya keterhubungan itu
Mutamayyizatun ialah berbeda-beda lidzatiha bagi dirinya itu nisab. Walaysal dan tidak ada al-mansub ilaih yang dihubungi itu, yang dinisbati itu. Mutamayyizan ialah berbeda-beda. Fa innahu laisa thamma siwa aini. Fa innahu sesungguhnya itu mansub ilaih. Laisa tidak ada sama di sana siwa ainihi selain dirinya itu mansub ilaih. Fi jami'in nasabi pada semua adanya keterhubungan itu. Faya maka adapun itu nisab ainun wahidatun ialah realitas tunggal. Dzatu nisabin yang memiliki keterhubungan wa idhafatin dan kebersandaran wa sifatin dan berbagai sifat. Oke ya. Adanya keterhubungan dengan Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Artinya apa? Allah terhubung dengan kita itu berbeda dengan cara Allah terhubung dengan pohon-pohon. Berbeda dengan cara Allah Ta'ala terhubung dengan binatang dan lain semacamnya. Jadi keterhubungan itu banyak macamnya sesuai dengan banyaknya person-person yang mendapatkan keterhubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tapi al-mansub ilaih yang terhubungi atau yang dihubungi, yang dinisbati itu loh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tunggal. Jadi Allah Ta'ala Esa tapi memiliki banyak bentuk keterhubungan dengan adanya makhluk-makhluknya. Setiap makhluk memiliki keterhubungan tersendiri yang berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi Allah Ta'ala tunggal, tapi karena tajallinya banyak, maka Allah Ta'ala tidak mesti memiliki keterhubungan dengan tajalli-tajalli itu, dengan makhluk-makhluk itu. Dan adanya keterhubungan itu beraneka ragam. Jadi misalnya begini ya, konkretnya. Allah menyapa kita, itu tidak sama dengan Allah Ta'ala menyapa cicak. Gitu. Tidak sama dengan Allah Ta'ala menyapa batu-batu. Tidak sama dengan Allah Ta'ala menyapa angin dan lain semacamnya. Jadi itu yang disebutkan bahwa adanya keterhubungan itu sedemikian rupa sesuai banyaknya person dalam tanda kutip. Sesuai dengan banyaknya partikel itu loh. Jadi sesuai dengan banyaknya partikel. Jadi keterhubungan itu banyak. Jadi berasal dari yang satu, muncul berbagai macam wujud keterhubungan. Karena muncul dua sudah sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya aneka ragam tajalli, adanya aneka ragam makhluk. Jadi dari yang satu terhubung kepada seluruh yang ada. Makanya tidak ada satupun partikel yang tak terhubung dengan Allah, itu enggak ada. Maksudnya misalnya sebutir debu di puncak gunung, semuanya tetap terhubung. Enggak mungkin ada makhluk, tidak mungkin ada benda yang tak punya keterhubungan dengan Allah, enggak mungkin. Coba ya, bagaimana misalnya tidak akan memiliki keterhubungan, wong asal usulnya segala sesuatu itu Allah. Bisakah tidak ada keterhubungan kalau asal usulnya itu Allah? Pasti ada keterhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala melepas makhluknya kemudian ditinggalkan tidak ada keterhubungan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena wujud dari partikel itu hanyalah merupakan bayang-bayang dari wujudnya Allah. Pinjaman dari wujudnya Allah. Yang meminjam, bagaimana mungkin tak terhubung dengan yang memberikan pinjaman? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi pasti ada keterhubungan. Nah, dari sini juga gampang kita memasuki wahdatul wujud. Ya satu berarti kalau begitu wujud ini. Satu. Kenapa? Karena sesungguhnya asal usulnya satu dan tidak bisa merdeka dari yang satu, nggak bisa lepas. Jadi keberadaan seluruh partikel itu, keberadaannya saja itu karunia, itu dari hadiratnya. Bagaimana mungkin ada yang tidak terhubung? Nggak mungkin. Karena itu di kalangan umat manusia, baik orang soleh maupun maling-maling semuanya terhubung. Terhubung dengan hadirnya itu. Baik orang-orang yang saleh secara sosial maupun koruptor-koruptor itu juga sama, memiliki keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keterhubungannya baik, yaitu mereka yang menempuh jalan kepatuhan kepada hadiratnya. Ada yang keterhubungannya itu disebut buruk, yaitu mereka yang mengingkari ajaran-ajarannya. Tapi semuanya tetap terhubung. Semuanya tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Oke ya. Gitu.
Jadi keterhubungan itu beraneka ragam, tapi ya, yang dihubungi itu yaitu Allah Ta'ala yang tunggal itu tunggal. Tunggal. Jadi asal usul dari keterhubungan itu tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesungguhnya ya, tidak ada apapun di dalam hidup ini, apakah itu partikel-partikel atau keterhubungan itu sendiri, selain Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu realitas partikel yang ada, substansi partikel yang ada. Allah pula yang merupakan substansi dari model-model keterhubungan itu. Jadi gini ya, ibaratnya ini konkretnya ya. Saya ya di sini ya. Nah, dari diri saya ini muncul benang-benang ya, yang tertambat kepada berbagai macam makhluk di sekitar saya. Nah, artinya apa? Saya itu memiliki makhluk yang tertambat dengan benang itu, saya juga memiliki benang ini pula itu loh. Jadi, apakah makhluk yang tertambat dengan benang yang tertali dengan saya ataupun tali itu sendiri, itu hakikatnya saya, itu loh maksudnya. Jadi, apakah partikel-partikel itu yang muncul dari hadiratnya sebagai bagian dari tajalli, atau keterhubungan antara Allah dengan partikel, hakikatnya semuanya itu Allah. Jadi ini yang disebutkan fa innahu laisa thamma siwa ainihi. Jadi tidak ada apapun selain Allah itu sendiri pada segala macam keterhubungan itu. Ini nyambung loh ya. Jadi kalau diperinci, ini ya seluruh anggota tubuh kita nyambung dengan Allah. Kalau diperinci, seluruh nasib kita, takdir kita, perjalanan kita nyambung dengan Allah, tidak nyambung. Nah, tali sambungan itu yang sudah sekian lama dicari oleh para sufi. Banyak di antara mereka yang menemukan tali sambungan itu, kemudian mereka merasakan akrab dengan Allah. Selama orang tak menemukan tali persambungannya dengan Allah, baik lewat dirinya sendiri maupun lewat makhluk lain, maka orang itu tidak akan merasakan adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi yang menyebabkan kita itu merasa adanya kedekatan yaitu adanya tali ketersambungan itu. Tersambung. Suara kita itu tersambung dengan Allah Ta'ala yang tanpa suara. Eksistensi kita tersambung dengan Allah Ta'ala yang non-eksisten. Keterbatasan kita tersambung dengan Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Pasti itu. Jadi segala sesuatu ini jangan dikira tidak memiliki tali temali dengan Allah. Segala sesuatu ini memiliki tali yang tertambat ke Allah, itulah. Memiliki tali segala-galanya ini. Karena itu tidak ada apapun yang merdeka dari Allah di dunia ini. Di akhirat nanti, kapan saja, di mana saja, tidak ada yang merdeka dari Allah. Karena tidak ada yang merdeka dari Allah, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala menguasai segalanya itu. Karena itu disebut Rabbul Alamin. Alamin itu apa? Apapun yang merupakan pengejawatan Allah berupa partikel-partikel, berupa makhluk-makhluk itu alamin. Allah Ta'ala karena menguasai, mencakup segalanya itu, maka disebut Rabbul Alamin. Gamblang ya, jadi gamblang. Begitu nyata bahwa segala sesuatu ini tak lain adalah bukti dari tajallinya. Dan antara Allah dengan tajallinya ada pertalian. Dan tali itu yang senantiasa dicari oleh orang-orang yang menempuh suluk tali itu. Siapa orang menemukan tali imaterial itu, maka orang itu akan merasakan adanya keterhubungan yang istimewa dengan Allah lewat tali itu. Karena itu tugas kita temukan tali itu. Dalam puisinya Maulana Rumi begini ya. Tidak ada apapun yang tidak memiliki pertalian dengan Tuhan. Tapi tali itu, oh paman, begitu sangat sulitnya untuk ditemukan. Nah, itu loh, talinya itu. Karena talinya itu tidak empirik, tidak konkret. Talinya itu bersifat spiritual. Tapi itu juga bisa ditemukan dengan riyadhah, dengan karunia Allah Ta'ala. Bisa ditemukan. Ketika orang sudah menemukan talinya, maka orang itu akan merasakan wujud ini tunggal ternyata. Wujud ini satu sebenarnya. Dan substansi dari segala wujud itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya ainun wahidatun. Jadi
Faya maka adapun itu ain ya, ainun wahidatun ialah realitas tunggal, dzatu naisabin yang memiliki keterhubungan wa idhafatin kebersandaran. Kebersandaran itu bagaimana? Tidak boleh, tidak harus, wajib seluruh makhluk itu bersandar kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak bersandar? Wong keberadaannya tergantung kepada Allah. Coba. Ya kalau keberadaannya diciptakan sendiri misalnya. Aku bisa ada sendiri. Bisa aku tidak bersandar. Wong aku saja ada ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kalau adaku diciptakan, bagaimana mungkin keberlangsungan hidupku kok tidak bersandar? Enggak mungkin. Karena itu pemberi karunia pada segala sesuatu, pasti Allah. Pemberi rezeki kepada segala sesuatu, pasti Allah. Nah di situ segala-galanya itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun banyak orang yang merasa tak butuh. Jadi antara butuh Allah dengan merasa tak butuh itu lain hal. Bagaimana mungkin tidak butuh Allah Ta'ala, wong keberadaannya aja disuplai, apalagi keberlangsungan hidupnya pasti disuplai. Batu-batu yang bagi kita itu tidak berkata apa-apa, tidak bisa berbicara, itu tetap butuh Allah Ta'ala. Butuh untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, kalau dilepas oleh Allah Ta'ala, batu itu kembali kepada tidak ada. Jadi tidak ada yang dilepas. Tidak ada yang dilepas. Jadi idhofat ya. Jadi bagaimana segala sesuatu ini bersandar kepada hadirnya. Semulia-mulia hamba Allah adalah dia yang senantiasa merasa bersandar dan tidak bisa eksis tanpa pertolongannya. Itu semulia-mulia manusia. Jadi karena itu, apakah kita dalam kondisi kepepet secara ekonomi atau merasa berkecukupan, merasalah kita itu senantiasa tidak bisa eksis tanpa bersandar. Jadi jangan merasa butuh hanya ketika kita kepepet. Enggak. Setiap saat itu kita membutuhkan Allah. Kepepetkah ekonomi kita atau tidak, kita butuh Allah Ta'ala. Sebab bagi Allah Ta'ala itu sangat gampang, sangat cepat. Apa yang kita miliki dilenyapkan sekarang juga itu habis itu. Bahkan iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak bisa langsung Allah melenyapkan kalian, manusia ini. Seketika, enggak sampai sekejap mata. Enggak sampai. Sekejap mata itu masih terlampau lama. Langsung waktu itu juga tanpa ada waktu yang berjalan itu loh. Waktu itu juga langsung lenyap. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Maha Kuasa untuk menggantikannya dengan makhluk yang baru. Bisa. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, tidak pakai bertele-tele. Allah kalau menghendaki manusia itu lenyap nggak pakai bertele-tele. Ganti langsung ganti gitu saja, nggak pakai bertele-tele. Jadi ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki sesuatu tanpa proses, ada kalanya menghendaki sesuatu pakai proses. Tapi semua itu adalah kuasa dan kehendaknya. Kayak proses itu. Terus wasifatin ya. Allah Ta'ala yang tunggal itu juga memiliki berbagai macam sifat. Jadi yang tunggal itu memiliki keterhubungan dengan makhluk-makhluknya, terus memiliki kebersandaran, yaitu tempat bersandarnya makhluk-makhluk, juga memiliki berbagai macam sifat. Jadi intinya wujud itu adalah tunggal, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tsumma tamamu hikmati Luqman. Kemudian adapun kesempurnaan hikmahnya Nabi Luqman fi ta'limihi, dalam taklimnya itu Luqman, mengajarkannya Luqman ibnahu kepada putranya itu Luqman, ma ialah suatu ja'abi yang datang itu Luqman bihi dengan ma fi hadhil ayati, dalam ayat ini, min hadzainil ismainil ilahaini, dari adanya dua nama keilahian ini. Apa itu dua nama? Latifun Khabir, yaitu nama Allah Al-Latif, nama Allah Al-Khabir ya. Al-Latif sudah dijelaskan bahwa dengan namanya Allah Ta'ala Al-Latif, Allah mengabarkan bahwa Allah Ta'ala itu dari saking latif, dari saking lembutnya, itu menyelusup pada segala sesuatu. Dari saking lembutnya, mata kasar kita tidak bisa menyaksikan. Belahlah batu, kita tidak akan menemukan Allah Ta'ala yang konkret sebagaimana yang dibayangkan oleh umatnya Nabi Musa itu.
Belah apa saja, tidak akan menemukan dari saking lembutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari saking maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam makhluk itu dipanggil, disebut sesuai namanya masing-masing. Walaupun inti dari makhluk itu adalah Allah. Cagak ya tetap saja disebut cagak, padahal intinya ya Allah taala. Manusia fulan disebut fulan, padahal intinya ya hakikatnya itu adalah Allah taala. Dari saking latifnya Allah taala. Terus Allah itu al-khabir, berarti apa? Allah itu mengetahui hakikat realitas dari segala sesuatu. Dan pengetahuan lewat namanya al-khabir itu namanya al-ilmul ikhtibari, yaitu ilmu yang bersentuhan dengan adanya realitas, dengan adanya pengalaman, bukan ilmu mutlak atau ilmu konsep, bukan. Itu ilmu realitas, ilmu pengalaman. Misalnya ya, Allah Ta'ala misalnya menyatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum. Aku akan menguji kalian sehingga aku mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Nah, pengetahuan Allah Ta'ala yang mesti lewat adanya orang yang sungguh-sungguh itu, nah itu namanya al-ilmul ikhtibari. Nah, karena itu kemudian tawakuf terhadap apakah orang yang diuji itu bersungguh-sungguh atau tidak. Nah, ilmu Allah Ta'ala tawakuf ke sana. Kenapa? Karena berkaitan dengan perkara realitas yang ada dalam ruang, ada dalam waktu. Tapi kalau menggunakan ilmu mutlaknya, ya Allah sudah tahu apakah orang itu diuji lolos atau tidak lolos, tahu. Tapi kalau al-ilmu al-ikhtibari, murni berkaitan dengan adanya pengalaman orang itu sendiri. Apakah bersungguh-sungguh di jalan Allah atau tidak, murni berkaitan dengan itu. Nah, di dalam kajian ilmu tauhid itu disebut dengan sifat idrok. Sifat idrok itu begini ya, Allah kan maha tahu, maha tahu. Tapi Allah merasakan enggak bahwa gula itu manis? Bahwa Allah Ta'ala tahu kalau gula itu manis, iya. Tapi merasakan apa enggak? Kan beda antara tahu manis dengan merasakan manis. Nah, ini namanya sifat idrok. Ini tidak termasuk yang ke-20. Nah, idrok ini berkaitan dengan mengalami. Sebagaimana kita mengalami manisnya gula atau asinnya garam itu. Itu namanya idrok. Ya, betul-betul aja. Itu namanya idrok. Nah, Allah itu punya sifat idrok tidak? Mengalami tidak? Nah, tentu saja ya. Kalau kita menggunakan kitab Fususul Hikam ini, maka jelas Allah itu mengalami. Dan dari mengalami itu muncul apa yang disebut sebagai al-ilmul ikhtibari, mengalami. Jadi Allah tahu, tidak saja tahu secara konseptual, tapi tahu dari pengalaman. Dari mana? Dari lidahnya orang-orang yang bertakwa ketika merasakan itu manis ya. Allah Ta'ala mengetahui juga lewat rasa si hamba itu. Bukankah Allah Ta'ala meletakkan diri sebagai bagian dari anggota tubuh manusia ketika menyatakan, aku pendengaran orang itu, aku penglihatan. Kalau pendengaran dan penglihatan itu masih fungsi ya. Pendengaran itu fungsi telinga, penglihatan kan fungsi mata. Tapi Allah menyatakan, aku tangannya orang itu. Aku kakinya orang itu ketika melangkah. Nah, ini karena kepada manusia itu sifat idrok tadi itu sangat oke, sangat iya. Maka apapun yang lain yang berkaitan dengan manusia dari kalangan para kekasih Allah Ta'ala itu, tentu juga Allah Ta'ala mengalaminya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi ketika Allah menyatakan, Musa, aku lapar, kau tidak memberikanku makan. Kan itulah. Itu berarti apa? Allah itu memiliki sifat idrok, tidak saja sifat ilmu yang mengetahui segala sesuatu, tapi sifat idrok di mana Allah mengalami sesuatu itu. Idrok. Jadi dua nama latif dan khabir. Summiya diberi nama bihima dengan keduanya itu latif dan khabir. Allahu Ta'ala, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falau ja'ala dzalika fil kauni. Falau ja'ala, andaikan, maka andaikan menjadikan itu Luqman ya. Dzalika terhadap qaul itu fil kauni di dalam alam, wa huwa adapun kaun itu al-wujud, faqala maka mengatakan itu Luqman kana, menyatakan kana, la kana niscaya ada itu qaul Luqman atama ialah lebih sempurna fil hikmah dalam hikmah wa ablagh dan
Gini kan. Kalau Al-Qur'an itu kan mengatakan innallaha latifun khabir kan ya. Andai kan inna itu kata Ibnu Arabi diganti dengan kana, kanallahu latifun khabir, itu lebih sempurna. Apa ini? Jadi andai kan inna itu diganti dengan kana, itu lebih sempurna. Nah pertanyaannya kan begini, masa mau mengganti kata dalam Al-Quran? Bukan itu persoalannya. Ini kan Allah Ta'ala mengutip, ya, mengutip perkataannya Luqmanul Hakim kepada anaknya kan gitu loh. Mengutip. Karena mengutip apa adanya. Coba kata Ibnu Arabi itu, inna itu diganti dengan kana, itu akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat hikmahnya di kalangan para pembaca ayat itu. Apa rahasianya antara inna dan kana itu ya? Nah, kalau inna di sini, ini kan dijadikan sebuah alasan. Alasan oleh Nabi Luqman itu. Kan dia bilang, anakku, andaikan keburukan itu ada di langit, di bumi, di mana saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keburukan itu dengan apa? Dengan balasannya itu kira-kira. Nah, kemudian untuk mengukuhkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk memberikan balasan dengan keburukan paling kecil sekalipun, maka beliau mengatakan innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan maha mengetahui, gitu loh maksudnya. Andaikan diganti Allah itu maha lembut, maha mengetahui, karena Allah latifan khabira, maka itu akan menjadi lebih kena. Kenapa? Karena tidak menyebut perkara keburukan yang sekecil apapun akan dibalas, tetap Allah Ta'ala itu karena Allah latifan khabir, tetap begitu. Jadi tidak bergantung kepada adanya kalimat sebelumnya. Jadi ini Ibnu Arabi itu menyatakan begitu. Fahakallahu Ta'ala qaula Luqman, maka menghikayatkan Allah Ta'ala qaula Luqman terhadap ungkapan Nabi Luqman itu alal makna, atas makna kama qala, sebagaimana berfirman Allah, lam yazid alai sya'an, tidak menambahkan itu Allah Ta'ala alaihi, atas itu qaula Luqman sya'an sedikit pun. Jadi ini Allah Ta'ala mengutip ya, mengabadikan. Nah, mengabadikannya itu tentu saja alal makna, atas makna. Kenapa ya alal makna itu? Karena firman Allah Ta'ala itu kan tidak pakai huruf, tapi tidak pakai suara. Dan belum tentu juga berbahasa Arab seperti ini. Itu yang disebut dengan dikutip secara maknawi. Dikutip secara maknawi. Nabi yang berbahasa Arab saja itu cuma 4 orang kok. Selebihnya tidak pakai bahasa Arab, pakai Ibrani dan lain semacamnya itu. Itu cuma 4 orang. Tapi kenapa kok bercerita Nabi Adam pakai bahasa Arab? Lah itu yang dimaksud dengan adanya pengutipan maknawi. Pengutipan maknawi. Jadi tidak langsung. Nah kalau begitu Allah Ta'ala sama saja. Kalau mengutip apa adanya itu sama saja dengan huruf dan suara. Wa in kana qawluhu innallaha latifun khabir. Wa in kana qawlu innallaha latifun khabir. Wa amma qawlu in takum mithqala habatin min khardalin. Wa in kana, sekalipun ada qawlu, apa itu firman Allah Ta'ala, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi ya, ini kata-kata Luqman itu disitir oleh Allah Ta'ala secara maknawi, dan redaksinya dalam bahasa Arab menjadi yang seperti itu. Jadi Allah Ta'ala tidak menambah sedikit pun. Wa amma qawluhu in takum mithqala habatin min khardalin. Wa amma qawluhu, adapun ungkapan itu Nabi Luqman, in takum mithqala habatin min khardalin. In taku, jika ada itu al-khuslatus sayyi'ah, mithqala habatin ialah seberat biji-bijian, min khardalin dari sawi, seberat biji sawi, liman hiya lahu ghadhaun. Liman ialah bagi orang, hiya adapun itu habbah, lahu bagi itu orang, ghadhaun ialah makanan. Artinya begini ya. Dalam konteks orang ya,
dalam konteks orang mengerjakan keburukan yang sekecil apapun, maka posisi keburukan sekecil apapun itu menjadi makanannya orang itu. Makanannya gimana? Nah, keburukan itu menjadi objeknya. Oke, diingat ketika awal bahwa ketika Allah Ta'ala menghendaki rezeki bagi dirinya sendiri, maka segala sesuatu menjadi rezekinya. Artinya apa? Menjadi objek dari kerja nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di sini pelaku dosa itu adalah seseorang, maka posisi orang itu sebagai pemakan, dosa itu yang dimakan. Gitu loh. Liman lahu ghidha'un. Maksudnya dimakan itu apa? Menjadi sasaran dari perbuatannya. Menjadi sasaran dari perbuatannya. Walaisa illa dzurratul makdzurah, walaisa, dan tidak ada itu makanan kecuali dzurrah atau biji yang sekecil itu yang sudah disebutkan itu. Jadi dosa-dosa itu bisa menjadi makanan manusia. Nah, karena manusia makan dosa-dosa, maka efeknya nanti apa? Efeknya itu, outputnya itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Itu yang disebut dengan siksa. Jadi adanya siksa itu efek dari makan tidak benar itu loh. Coba gak? Kalian makan tokek semacamnya itu, ya nanti efeknya itu ya sesuai dengan dimakan itu loh. Karena itu makan itu yang enak-enak, yang baik-baik gitu loh. Halalan thayyibah, halal dan bagus. Halal tok tapi enggak bagus ya jangan. Duri halal makan coba. Ya, jadi halalan thayyibah, halal dan baik kan gitu ya. Itu makanan itu. Jadi karena itu kalau orang itu sehat, mana mungkin orang itu makan barang-barang basi, makan barang beracun, wong efeknya enggak enak. Sama dengan dosa-dosa sebenarnya. Jadi kalau orang itu doyan dosa-dosa, bahkan langganan harian dosa-dosa, itu pasti memang pencernaan dan lidahnya itu amburadul. Tinggal menunggu efek-efeknya berikutnya itu. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan. Jadi ini kembali kepada pemahaman di awal bahwa segala sesuatu itu menjadi rezeki Allah kalau Allah menghendaki rezeki bagi dirinya. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki rezeki bagi diri kita, maka Allah itulah rezeki kita. Ini ya, hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang doyan dosa-dosa, maka dosa-dosanya itu adalah makanan. Karena itu nanti ada pembuktian bahwa makan itu apa buktinya? Ada pembuktiannya. Fahuwa, maka adapun itu makanan. Oh ya, yang di dalam ini. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya juga, orang yang mengerjakan sebiji kecil kebaikan, orang itu akan menyaksikan efeknya. Berupa balasan, berupa pahala. Demikian pula dengan keburukan. Yaitu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama begitu. Itu makanan paling kecil itu. Fahuwa, maka adapun idza asgharu mutaghadhin, ialah paling kecilnya makanan. Wal habbatu min khardal. Adapun biji dari sawi itu, asgharu ghadhain, ialah paling kecilnya makanan. Jadi ini ya disebut biji sawi paling kecil itu ya. Itu karena memang yang dipahami oleh manusia waktu itu ya sekedar seperti biji sawi itu. Coba kalau misalnya sekarang seperti atom, seperti macam-macam itu loh. Itu pun juga kita nggak paham kok, nggak ngelihat itu loh. Cuman katanya saja sih. Pernah nggak lihat pakai mikroskop atau apa saja kayak apa ya? Corona yang kita bicarakan di mana-mana, mata kepala kita nggak lihat. Tapi kalau gambarnya yang sudah dibesarkan, ya lihat itu. Tapi kalau lihat langsung, ya nggak lihat juga kan. Jadi ini oleh Allah Ta'ala disebutkan ya, biji sawi itu untuk mewakili segala sesuatu yang terkecil. Untuk mewakili segala sesuatu yang terkecil. Jadi artinya apa? Apapun kebaikan, sekecil apapun, apapun keburukan, sekecil apapun, itu tidak luput dari kesaksian Allah. Dan itu yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi dalam hidup ini, manusia itu memiliki kemungkinan untuk mengkonsumsi racun, tapi juga punya kemungkinan untuk mengkonsumsi madu. Nah, kalau konsumsinya madu, itu kan enak di badan, enak di tenggorokan, sehat. Gitu ya.
orang bisa berbahagia karena itu. Tapi kalau dikonsumsi itu racun, oplosan macam-macam, ya saksikan sendiri efek-efeknya kan gitu. Nah, ini kan sesungguhnya gamblang, toh. Jalan kebahagiaan itu gamblang, rutenya jelas. Tapi kenapa kok memilih racun itu? Ya terserah, ini hidup prasmanan kok. Milih racun, milih apa ya terserah kalau memang sudah ditunjukkan. Itu loh madu, enggak pilih racun saja, monggo terserah kamu. Asghar ghidain. Oke. Walau kana sama asghar, walaupun ada sama di sana itu asghar ialah lebih kecil. Jadi kalau ini launya bukan walau. Walau kana dan andaikan ada sama di sana asghar ialah lebih kecil, la ja'a bihi niscaya menyebut Allah bihi dengan itu asghar. Kama ja'a biqaulihi sebagaimana mengungkapkan Allah biqaulihi dengan firman-Nya, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallah sungguhnya Allah Ta'ala la yastahi la tidak malu Allah ayat riba kepada hendaknya menciptakan Allah mathalan terhadap perumpamaan ma ba'udatan kepada yang seperti nyamuk fawqa atau yang lebih kecil. Jadi kalau ada yang lebih kecil yang bisa dengan mudah dipahami, tentu saja Allah akan menyebut yang lebih kecil. Tidak menyebut biji sawi itu. Tapi karena yang paling kecil dan mudah dipahami di kalangan manusia itu biji sawi, ya itu yang disebut. Jadi jangan katakan bahwa Allah Ta'ala itu mungkin enggak paham atom. Enggak mungkin. Enggak mungkin. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah itu paham segala sesuatu dari yang paling detail sampai paling global. Paham. Thumma lamma alima annahu thamma ma huwa asghar minal ba'udah qala. Kemudian setelah mengetahui Allah annahu thamma, annahu sungguhnya syan thamma di sana ma huwa tidak ada itu ma asghar ialah lebih kecil minal ba'udah dari nyamuk. Qala maka berfirman Allah fama fawqaha dan yang lebih tinggi lagi, maksudnya lebih kecil lagi dibandingkan dengan nyamuk itu ayyakni menghendaki Allah fi saghri dalam perkara kecilnya. Wa hadza qaulullah inilah firman Allah Subhanahu wa taala wallati fi zalzalah juga yang ada dalam surat Al-Zalzalah itu. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang di dalam surat Al-Zalzalah. Fa'alam dzalika maka ketahuilah engkau dzalika terhadap hal itu fa nahnu na'lamu innallaha maqtasara ala wazni dzarrah wa thamma ma huwa asghar minha. Wa nahnu adapun kami na'lamu mengetahui annallaha kepada sungguhnya Allah maqtasara tidak membatasi Allah ala wazni dzarrah atas timbangan itu partikel. Wa thamma dan di sana ma huwa asghar ada sesuatu yang lebih kecil minha dari itu dzarrah fa innahu jaa bidzalika 'alal mubalaghah fa inna kasungguhnya Allah jaa ialah menyebut Allah bidzalika dengan hal itu dzarrah atau ba'udah 'alal mubalaghah atas nama mubalaghah yaitu agar betul-betul bisa dijangkau dan dipahami wallahu taala a'lam. Oke ya. Segala sesuatu apakah itu hanya merupakan lupa sejenak saja kepada hadiratnya, itu terpantau. Jangan dikira nanti, moga-moga nanti lupa, nanti yang diingat kebaikan-kebaikan saja. Nggak bisa. Jadi segala sesuatu dengan cermat terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Nah, ini pentingnya kita menyadari bahwa tidak ada gerak-gerik kita yang luput dari pantauannya. Itu enggak ada. Dalam konteks seperti ini bisa dikatakan ya, walaupun tidak ada teks dalilnya, Allah itu maha CCTV. Bahkan kerelung batin sekaligus. Allah itu maha CCTV. Jadi jelas ya. Jadi apa yang kita konsumsi berupa kebaikan maupun keburukan, Allah maha mengetahui konsumsi-konsumsi kita itu.
Dan di sini kita diajari untuk mengkonsumsi yang baik, yang halal, yang berkah. Apa itu? Seluruh perbuatan yang orientasinya Allah dan dibenarkan dalam agama Allah Ta'ala. Itu makanan-makanan baik. Sebagaimana makanan-makanan buruk itu mendatangkan keburukan, makanan baik mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan yang didatangkan oleh makanan baik itu? Yaitu semakin dekatnya kita dengan Allah. Apa? Efek dari makanan buruk itu semakin terpelantingnya orang, jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan buruk. Jadi hati-hati dalam hidup ini agar kita memakan yang baik-baik saja, walaupun nafsu mendorong untuk juga memakan yang buruk-buruk. Nafsu itu loh enak, itu enak. Ditunjukkan kepada teletong-teletong. Enak. Itu mau nikmat sekali itu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang sudah kadung ketagihan dosa-dosa. Ainalillah ya. Oke, saya kira itu moga-moga manfaat dan barokah untuk kita. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.